Dan ini adalah situasi terkini di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta sudah bersiap-siap untuk mengumumkan hasil sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1444 Hijriah yang berarti nanti juga akan menentukan jatuhnya Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Dari pemantauan rekan-rekan kami yang berada di titik-titik lokasi pemantauan hilal, dapat kami recap sedikit bahwa dari Cengkareng, Jakarta Barat, hilal tidak terlihat. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 Bapak Dr. Haji Ashabul Kahfi, yang saya hormati Imam Besar Majelis Istiqlal Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi, dan yang saya hormati Bapak Dirjen Bimas Islam Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin. Teman-teman wartawan yang saya banggakan, para pemirsa khususnya umat Islam di seluruh Indonesia yang berbahagia, serta teman-teman dari media yang hadir pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Dzulhijjah 1444 Hijriah 2023 Masehi yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat telah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, pejabat eselon 1 dan 2 Ditjen Bimas Islam, Imam Besar Majelis Istiqlal, Ketua Majelis Ulama Indonesia, para pimpinan ormas Islam atau yang mewakili para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN dan IAIN, perwakilan BRIN, perwakilan BMKG, perwakilan Busha ITB, perwakilan BIG dari Planetarium Jakarta, dan tentunya juga anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang isbat diawali dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Dr. Ahmad Izzuddin MAG, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi 0 derajat 11,78 menit sampai 2 derajat 21,57 derajat menit dengan sudut elongasi antara 4,39 derajat sampai 4,93 derajat. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab, sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan dari ormas Islam di Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat tersebut adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilaksanakan oleh tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama Republik Indonesia, serta telah dikonfirmasi sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 99 titik di seluruh
wilayah Indonesia. Indonesia bersama negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 telah menyepakati bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yah, yaitu ketinggian hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal, seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat bahwa 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi, dan hari raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Masehi. Inilah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama, dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat bahwa jika pada hari ini ataupun kedepannya ada perbedaan dalam pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan Idul Adha, kami berharap tidak ada yang menonjolkan perbedaan, akan tetapi harus mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang dimiliki. Kita harus memiliki sikap toleransi, tasamuh. Kita harus saling menghargai perbedaan yang terjadi, bukan saling mencaci dan melakukan hal-hal yang tidak disukai. Inilah laporan sidang isbat yang tentu nanti akan dipersilakan kepada Bapak Ketua Komisi 8, Bapak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, sebagai wakil rakyat kita yang mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk bagaimana kita menjalankan ibadah yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha tahun ini, dan juga kami mohonkan nanti kepada Bapak Ki Haji Abdullah Jaidi, mewakili Majelis Ulama Indonesia, untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia. Kepada Bapak Ashabul Kahfi, Ketua Komisi 8, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, hadir juga pada malam ini bersama kami. Yang saya hormati Bapak Dirjen Bimas Islam. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia. Yang saya hormati para tokoh agama, pimpinan ormas, pimpinan pesantren yang hadir pada malam ini. Yang saya hormati para ilmuwan, astronot dari BRIN yang juga hadir pada malam ini. Pertama-tama, marilah kita mengakui dan menghargai bahwa begitu banyak keragaman pendekatan dalam menentukan 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah, yang tentu nanti juga akan berimplikasi pada penetapan tanggal Hari Raya Idul Adha. Seperti yang telah disampaikan, bahwa pada tahun ini terdapat kemungkinan perbedaan waktu penetapan Idul Adha antara Indonesia dan Arab Saudi, serta berbeda dengan jadwal yang telah ditentukan mungkin oleh beberapa ormas, khususnya yang ada di Indonesia. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan keragaman dan penafsiran kita
terhadap ilmu falak, metode hisab, dan tradisi lokal yang kita anut. Sidang isbat yang mulia ini dalam pandangan kami adalah merupakan kesempatan berharga bagi kita semua untuk bersama-sama mencapai kesepakatan yang memadai dan memberikan kepastian kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Tugas berat menghadapkan kita pada perlunya memperhatikan perbedaan pendapat yang ada sambil tetap memegang teguh semangat persatuan dan persaudaraan dalam agama kita yang mulia ini. Kami yakin dalam sidang isbat ini seluruh pandangan dan pendapat telah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, tentu berlandaskan pada prinsip-prinsip keilmuan dan keadilan. Olehnya itu, melalui kesempatan ini ada beberapa catatan yang saya ingin himbaukan kepada masyarakat. Yang pertama, bahwa kita berharap bahwa dengan perbedaan-perbedaan ini tentu akan sangat indah jika dari aspek ini dikembangkan sikap toleransi, hormat menghormati, dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Perbedaan perhitungan dan pendekatan yang dilakukan tidak boleh memecah belah, bahkan harus merukunkan dan mengakrabkan kita semua. Semua pihak diharapkan tidak terprovokasi dengan perbedaan tanpa akhir di media-media sosial. Jika ada hal yang ingin diketahui secara akurat, silahkan ditanyakan langsung ke sumber utamanya. Bisa ke Kementerian Agama, bisa juga ke ormas-ormas keagamaan Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, seperti Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Kepada para ASN, mohon maaf, diminta bekerja profesional. Tidak perlu mengeluarkan pendapat yang menimbulkan perbedaan. Cukuplah sidang isbat ini menjadi rujukan kita semua. Namun, sebagai pimpinan Komisi 8, melalui kesempatan ini juga kami akan terus mendorong agar Kementerian Agama senantiasa mengajak semua pihak, termasuk ormas-ormas Islam dan pihak-pihak yang terkait lainnya, untuk terus berdialog dan berdiskusi secara terbuka guna mencapai pemahaman bersama. Kita perlu saling mendengarkan, saling menghargai, dan mencari titik temu yang bisa menjadi dasar untuk waktu Idul Adha di masa-masa yang akan datang. Kami percaya bahwa keputusan yang diambil oleh sidang isbat ini akan mencerminkan semangat kebersamaan dan persaudaraan umat Islam di Indonesia. Demikian tanggapan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Dr. Haji Ashabul Kafi. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Ki Abdullah Jaidi, Ketua Majelis Ulama Indonesia, untuk menyampaikan saran dan pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pemirsa, hasil dari sidang isbat dari pengumpulan titik-titik pemantauan hilal di 99 titik di seluruh Indonesia diputuskan bahwa 1 Zulhijjah akan jatuh pada Selasa 20 Juni dan Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada 29 Juni 2023. Demikian breaking news penentuan Hari Raya Idul Adha. Saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.